pasti sudah pulang. Bahkan saat ini dia pasti sudah mau turun dari bus. Namun alih-alih tega, entah kenapa aku justru risau. Aku gelisah tentang sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Pekerjaanku sudah rampung sejak tadi. Mungkin itu yang membuatku punya banyak waktu luang untuk menelan serbuan perasaan yang seharusnya tidak datang. Ya, berpikir berlebihan memang bisa membunuh perlahan. Kesunyian adalah kekacauan paling gaduh yang bisa mengganggu ketenangan dalam pikiran. Makanya Tuhan menciptakan kesibukan buat manusia. Kalau tidak, kita pasti sudah kehilangan akal. Gila atas isi kepala sendiri. Alina, jawab. Suara Tio kembali terngiang dalam benakku. Itu sebenarnya satu dari ingatanku akan Tio yang tidak mengenakan. Tapi memang biasanya yang paling ingin dilupakan kerap kali jadi yang selalu bertahan. Brengsek. Jawab soal apa sih? Tanyaku yang selalu ingin mengalihkan fakta-fakta dari tempatnya. Ya, jawab pertanyaanku loh. Sahut Tio. Kamu udah gak ada rasa sama aku ya? Udah gak sayang aku? Kamu nih kayak anak kecil baru pacaran aja. Masa kayak gitu aja ditanya? Tanyaku lagi dengan nada lebih tinggi. Terus aku harus gimana? Aku merasa dalam hubungan ini cuma ada aku. Astaga Tio, emang aku kemana? Kamu gak lihat aku ada di depan matamu? Aku masih membela diri. Aku paham yang dia maksud bukan soal aku ada di dekatnya secara fisik, tapi soal keseriusanku dalam hubungan ini yang mulai lenyap. Rasanya emang udah gak ada gunanya, ucapnya dengan lirih, seolah tidak ingin aku bisa mendengarnya. Aku mengubah dia dari petualangan penuh rencana menjadi laki-laki yang melepaskan banyak impiannya. Aku mengubah dia dari laki-laki menyenangkan menjadi laki-laki yang menyedihkan. Dia pasti menginginkan dirinya yang dulu. Dia pasti merindukan hidupnya yang sebelum ada aku di dalam. Dia pasti menyesali tiap detik ia hadir dalam hidupku. Dia pasti akan pergi. Oh ya, karena itu memang solusi sekaligus akhir dari pembicaraan itu. Mbak Alina ya? Tanya ojek online yang datang setelah aku pesan melalui aplikasi. Aku mengangguk, kemudian naik motor. Tepat pukul 6 sore. Jakarta sudah menjelang pekat dengan semua ragam rahasianya. Mungkin beberapa tahun lalu, di jam-jam segini, Jakarta sedang macet-macetnya. Kalau sekarang, macetnya sudah tidak kenal waktu, kecuali menjelang subuh. Saat itu, Jakarta otomatis bebas hambatan. Setibanya aku di halte, tampak ramai orang-orang menanti bus. Ada yang menenteng laptop, gorengan, juga es kopi susu yang esnya sudah mencair dan embun di gelas plastik yang menetes kemana-mana. Kemana aja terdengar suara laki-laki dari arah belakangku. Suara yang sekarang sudah terlalu kenal. Aku membalalak, tapi sengaja menahan diri, tidak langsung menoleh ke belakang. Aku segera mengecek layar ponsel untuk melihat jam, dan benarku, aku tidak salah. Aku benar-benar sudah pulang lebih terlambat dari biasanya. Tapi kenapa? Kaget ya, kenapa aku masih di sini? Tanyanya sambil bergerak ke sampingku. Gak apa-apa, aku juga kaget kamu masih di sini. Tidak, tidak, pokoknya tidak. Ini bukan kebetulan. Ini salah, tapi aku tidak mungkin diam membisu seperti orang asing. Karena kami bukan dua orang yang tidak saling kenal. Aku cuma mengatur napas dan berusaha menanggapi tanpa melihat ke arahnya sedikit pun. Iya, emang baru pulang, jawabku. Nih air, kata Danu. Dia memberiku sebotol air mineral yang kelihatannya masih baru dan belum dibuka. Tadi aku beli
kukira akan jadi